Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feru Zakir Anjani, NIM 21060611133. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai konsep dari efisiensi dan efektivitas sebuah proyek dan mengapa keduanya itu penting dalam pengelolaan proyek, serta bagaimana kita sebagai seorang calon arsitek maupun sebagai seorang arsitek dapat meningkatkan kedua aspek tersebut di dalam proyek-proyek ke depannya. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai materinya. Baik, sebelum kita memasuki topik secara lebih mendalam, di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan efisiensi dan efektivitas di dalam sebuah proyek. Efisiensi sendiri merujuk pada penggunaan sumber daya dengan cara yang tepat, seperti waktu, tenaga kerja, bahan, dan juga anggaran, guna mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup melakukan tugas-tugas dengan cara yang paling efisien, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan produktivitas. Di sisi lain, efektivitas itu berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang diharapkan dengan kualitas yang baik. Efektivitas melibatkan pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan serta mencapai dampak yang positif. Lalu sebenarnya mengapa efisiensi dan efektivitas penting dalam pengelolaan proyek? Yang pertama, efisiensi itu membantu untuk menghindari pemborosan sumber daya yang berharga. Dalam proyek, waktu dan anggaran seringkali menjadi faktor yang kritis. Dan dengan menggunakan sumber daya yang secara efisien, kita dapat mengoptimalkan penggunaannya. Efisiensi juga berdampak pada penyelesaian proyek dalam batas waktu yang ditentukan, menghindari penundaan yang dapat mempengaruhi biaya dan kepuasan pelanggan. Pekerjaan yang efektif dan efisien artinya dapat memperhitungkan segala kemungkinan dengan solusi yang paling tepat, sehingga dapat membuat suatu proyek menjadi lebih hemat ataupun lebih optimal. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari suatu proyek. Yang pertama, perencanaan yang baik. Perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dari proyek. Perencanaan yang baik melibatkan pengidentifikasian tujuan yang jelas, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik, alokasi sumber daya yang tepat, dan penentuan jadwal yang juga realistis. Yang kedua, tim yang berkualitas. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada tim yang terlibat. Memiliki tim yang berkualitas dengan anggota yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dapat meningkatkan efektivitas proyek. Selain itu, komunikasi yang efektif dan kerjasama yang baik antar anggota tim juga penting untuk mencapai efisiensi. Yang ketiga, manajemen resiko. Identifikasi dan manajemen resiko yang efektif dapat membantu meminimalkan hambatan dan gangguan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari proyek. Mengidentifikasi resiko potensial, mengembangkan rencana mitigasi, dan melakukan pemantauan yang teratur membantu dalam mengurangi dampak negatif yang mungkin saja terjadi. Yang keempat, monitoring dan pengendalian. Melakukan monitoring dan pengendalian proyek secara teratur merupakan kunci untuk menjaga efektivitas dan juga efisiensi. Hal ini melibatkan pemantauan kemajuan proyek, pengukuran kinerja, pengendalian biaya dan jadwal, serta penyesuaian jika memang diperlukan. Yang kelima adalah penggunaan teknologi dan juga alat bantu. Terlebih di era sekarang yang merupakan era digital, penggunaan teknologi yang tepat dan alat bantu yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dalam sebuah proyek. Automatisasi, kolaborasi online, manajemen dokumen digital, dan alat pemantauan proyek dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas rutin, meningkatkan komunitas, dan memfasilitasi koordinasi antara anggota tim. Yang keenam, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu antara semua pemangku kepentingan proyek sangatlah penting untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dari sebuah proyek. Mengkomunikasikan tujuan, perubahan, tantangan, dan kemajuan proyek secara teratur membantu dalam memastikan pemahaman yang sama dan kerjasama yang baik di antara semua pihak terkait. Yang ketujuh adalah evaluasi dan juga pembelajaran. Melakukan evaluasi proyek secara menyeluruh setelah selesai membangun dan mengidentifikasi kekuatan dari kelemahan yang dapat dipetik. Penggunaan pengalaman dan pembelajaran tersebut
dalam proyek-proyek mendatang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan. Memperhatikan faktor-faktor tersebut dan mengelolanya dengan baik akan membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, terdapat sebuah solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah proyek, yaitu dengan manajemen proyek sebagai solusi. Dalam meningkatkan kedua hal tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan. Salah satunya adalah manajemen proyek atau manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah suatu bentuk atau cara dalam proses pembangunan industri konstruksi di mana tahapan perencanaan, dan pelaksanaan diperlakukan sebagai suatu keterpaduan atau kesatuan sistem membangun. Hal ini menurut Donald S. Barry tahun 1978. Manajemen proyek dalam hal ini, manajemen dalam konstruksi sudah mulai bekerja pada waktu pemilik proyek telah selesai dengan studi kelayakannya dan mengambil sebuah keputusan untuk membangun. Pekerjaan-pekerjaan yang harus sudah selesai sebelum manajemen konstruksi mulai bekerja adalah yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk membangun, yaitu meliputi studi kelayakan, pendanaan, dan perizinan usaha. Proses membangun dalam industri konstruksi ini terdiri atas beberapa tahap yang mana dapat berperan dalam tahap tersebut. Tahapan-tahapan dan peranan manajemen konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap perancangan, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pelelangan, yang keempat tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap sesudah pelaksanaan. Baik, yang pertama adalah tahap perancangan. Tahap perancangan sendiri meliputi membantu pemilik proyek dalam pemilihan dan penunjukan konsultan arsitek engineer. Yang kedua, membantu dalam mengembangkan sasaran proyek yang ingin dicapai oleh pemilik proyek. Yang ketiga, membantu terlaksananya studi kasus kelayakan. Yang keempat, membantu proyeksi arus dana atau cash flow. Yang kelima, memberikan rekomendasi atas konsep desain untuk bahan-bahan studi awal. Yang keenam, membantu dalam menentukan dan menetapkan alokasi sumber dana. Yang ketujuh, membuat jadwal waktu proyek terpadu untuk semua tahap perancangan, perencanaan, pelaksanaan sesuai permintaan pemilik proyek berdasarkan pada pertimbangan teknis. Yang selanjutnya memeriksa dan merekomendasikan kriteria dan standar yang diinginkan oleh pemilik proyek. Selanjutnya mengidentifikasi batasan utama atau restriction dari semua aspek pembangunan. Dan poin yang terakhir adalah membuat proposal atau term of reference untuk maksud manajemen proyek. Baik, selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini meliputi membantu dalam survei lapangan, menyusun jadwal waktu review dan lelang secara terpadu bersama dengan arsitek, engineer, dan pemilik proyek, memberikan rekomendasi secara konseptual mengenai gambar-gambar rencana dan spesifikasi, membahas dan mereview gambar arsitek, sipil, struktur, mekanikal, elektrikal, dan disiplin prasarana lain dalam aspek kemudahan pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kualitas, biaya, dan kemungkinan substitusi bahan, serta lain sebagainya dari rencana pasti sampai dengan gambar kerja atau detail. Yang selanjutnya memberikan rekomendasi mengenai pembelian dan substitusi material yang memerlukan waktu penyerahan lama. Yang selanjutnya menentukan fasilitas-fasilitas penunjang untuk pelaksanaan lapangan. Dan yang terakhir adalah membantu proses izin-izin yang diperlukan. Selanjutnya adalah tahap pelelangan. Tahap pelelangan meliputi yang pertama, untuk dan atas nama pemilik proyek melakukan prakualifikasi calon peserta lelang. Dalam hal ini pemborong atau supplier. Yang kedua, menyusun dan membagi paket-paket pekerjaan yang memang akan dilelangkan berikut batas kerjanya. Yang selanjutnya, memeriksa kembali semua gambar dan spesifikasi setiap paket pekerjaan bersama dengan arsitek engineer dan pemilik proyek sebelum didistribusikan kepada calon kontraktor. Lalu selanjutnya menyiapkan dokumen-dokumen pelelangan. Yang selanjutnya mengadakan rapat-rapat pelelangan, rapat penjelasan, evaluasi, dan lain sebagainya. Memberikan rekomendasi kepada pemilik proyek untuk menentukan pemenang dari lelang. Dan yang terakhir adalah menyiapkan dokumen-dokumen kontrak. Baik, poin nomor 4 adalah
tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi yang pertama, secara umum mengkoordinir dan memberikan pengarahan pada pihak-pihak yang terlibat di lapangan hingga membentuk tim pembangunan yang baik dan juga terpadu. Yang B, melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas seperti yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak. Poin nomor C, memproses sertifikat dan berita acara yang diperlukan selama pelaksanaan. Yang keempat adalah mengendalikan kontrol monitoring, updating jadwal pelaksanaan berdasarkan waktu yang telah ditentukan dalam master schedule. Yang kelima adalah mengkoordinir pekerjaan fasilitas penunjang seperti pengadaan air, listrik untuk penerangan, sumber daya, kantor dan gudang sementara, jalan kerja, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya memimpin rapat koordinasi lapangan baik secara rutin maupun khusus. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk penunjukan subkontraktor spesialis jika memang masih diperlukan. Yang selanjutnya memproses pengadaan gambar kerja atau shop drawing dan contoh-contoh material dari kontraktor-kontraktor sesuai dengan dokumen kontrak. Yang selanjutnya mengawasi pengadaan kualitas tenaga kerja, material, dan peralatan dari para kontraktor. Poin nomor J, menyiapkan prosedur untuk perubahan pekerjaan atau change order. Selanjutnya menyusun program untuk keselamatan kerja dan keamanan proyek. Selanjutnya menyusun laporan berkala dan merekam data-data lapangan. Selanjutnya memproses pembayaran para kontraktor. Yang selanjutnya memproses tuntutan atau klaim. Dan yang terakhir adalah memproses pengadaan gambar sesuai yang dilaksanakan as built drawing. Baik, poin yang terakhir, poin nomor 5, yaitu tahap sesudah pelaksanaan. Tahap sesudah pelaksanaan sendiri meliputi yang pertama, mengkoordinir hal-hal yang perlu untuk memungkinkan kegiatan pelaksanaan di samping operasional proyek secara parsial dapat berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu sampai dilakukan proses serah terima. Yang kedua, menyusun program untuk kegiatan awal operasional proyek. Yang ketiga, memproses garansi jaminan sertifikat. Yang keempat, memproses segi administrasi proyek. Dan yang kelima adalah memproses serah terima proyek baik secara parsial maupun keseluruhan dari manajemen konstruksi atau kontraktor kepada pemilik proyek. Baik, selanjutnya adalah manfaat manajemen proyek dalam efektivitas dan juga efisiensi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peran-peran dalam tahapan-tahapan kerja manajemen konstruksi dalam proses pembangunan, maka manajemen proyek konstruksi memiliki beberapa keuntungan, di antara lain yang pertama adalah efisien secara waktu. Tahap pelaksanaan dapat dimulai lebih awal tanpa harus menunggu penyelesaian perencanaan teknis secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan penghematan waktu dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam proyek komersial. Faktor-faktor seperti pasar, modal besar, tingginya bunga pinjaman, dan inflasi dapat berdampak signifikan dalam penghematan biaya. Lalu yang selanjutnya, perencanaan dapat lebih maksimal. Hal ini karena perencanaan dapat dilakukan dengan waktu yang lebih banyak untuk merencanakan secara optimal dengan mempertimbangkan semua aspek dan alternatif yang menguntungkan bagi pemilik proyek. Dengan sistem manajemen konstruksi, keputusan-keputusan dalam tahap perancangan, perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan dapat diatur dan disesuaikan sesuai dengan prioritas proyek yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, paket pekerjaan juga dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi dan spesialisasi pihak pemborong atau kontraktor setempat. Pengadaan material, peralatan, dan lainnya, pemimpin proyek dan pengawasan dilakukan oleh manajemen konstruksi yang berpengalaman dan ahli. Sementara itu, pemilik proyek pada umumnya memiliki pengetahuan terbatas dalam industri konstruksi. Dengan demikian, pemilik proyek tidak perlu menghabiskan banyak waktu berharga mereka untuk mengurus hal-hal yang bukan merupakan bidang keahliannya. Bagi investor yang tidak terlibat secara rutin dalam pembangunan, penyelenggaraan proyek oleh manajemen konstruksi sangat membantu. Manajemen konstruksi akan mendampingi investor dari awal hingga penggunaan bangunan dimulai. Dengan demikian, manajemen proyek konstruksi memberikan keuntungan dalam hal penghematan waktu, peningkatan efisiensi, pengaturan keputusan yang tepat, dan pemantauan yang ahli. Hal ini sangat penting terutama bagi pemilik proyek yang tidak memiliki pengetahuan mendalam dalam industri konstruksi dan bagi para investor yang tidak terlibat secara rutin dalam pembangunan. Manajemen konstruksi dihadir untuk memastikan kesuksesan proyek dan memenuhi kebutuhan pemilik proyek dengan hasil yang juga optimal.
Baik, dalam kesimpulannya, efisiensi dan efektivitas adalah dua aspek yang penting dalam sebuah proyek. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan kemampuan proyek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas merupakan kunci dalam menjalankan proyek dengan baik. Dengan menjadi efisien, proyek dapat mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seefisien mungkin. Sementara itu, fokus pada efektivitas memastikan bahwa proyek benar-benar mencapai hasil yang diinginkan atau memberikan manfaat yang diharapkan. Perhatian terhadap efisiensi dan juga efektivitas membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi resiko, meningkatkan kualitas hasil, dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Dengan demikian, fokus pada kedua aspek ini memungkinkan proyek memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang berhasil yang ditetapkan secara tepat waktu dengan biaya yang terkendali dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang juga terlibat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.